Boker Top, selamat pagi. Wishalom Elechem Bisem Yesua Amasia. Dan salam sejahtera bagi kamu semua di dalam nama Yesus Sang Mesias itu. Ayalanu Boker Niflah. Pagi ini merupakan pagi yang indah. Dan indahnya pagi ini karena firman Tuhan kembali menyapa kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari karunia-Mu. Sebelum kami beraktivitas, menjalani kehidupan hari ini, kami hendak melandasinya di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu berusaha untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Matius pasal 8, ayatnya yang ke-23 hingga 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tema kita, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Saudaraku, saya mau berbagi fabel atau cerita rakyat yang menggambarkan watak dan karakter manusia lewat tokoh hewan, dan cerita ini berasal dari India. Diceritakan tentang seekor tikus yang hatinya dipenuhi ketakutan. Rasa takut yang paling besar muncul saat ia melihat seekor kucing. Lalu ia terdorong untuk datang ke tukang sihir agar dapat merubah dirinya menjadi seekor kucing. Si tukang sihir pun mengabulkan permintaannya. Dan dengan mulut komat kamit, adakadabra, wush, seketika si tikus berubah menjadi kucing. Si tikus yang berubah wujud jadi kucing pun pergi dengan bangganya. Tiba-tiba, di tengah jalan ia bertemu seekor anjing. Dan seketika itu pula rasa takutnya memuncak, dan ia berlari terbirit-birit. Ia kembali ke tukang sihir dan meminta agar bentuk tubuhnya diubah menjadi seekor anjing. Si tukang sihir pun memenuhi permintaannya. Lalu kembali si tukang sihir berucap, "Adakadabra, wush." Tubuh si tikus yang berwujud kucing berubah jadi anjing. Si tikus yang sudah berubah wujud jadi anjing itu pun pergi. Ia masuk hutan untuk memperlihatkan dirinya kepada hewan yang lain. Tapi tiba-tiba, matanya bertatapan dengan seekor singa yang lagi kelaparan. Jangankan dirinya, hewan yang lain pun ketakutan dan lari menyelamatkan diri. Si tikus yang berwujud anjing ini kembali ke tukang sihir dan memohon agar bentuk tubuhnya diubah menjadi seekor singa. Untuk kesekian kalinya, si tukang sihir menerima permintaannya dan kembali adakadabra, wush. Si tikus yang berwujud anjing pun berubah menjadi seekor singa. Melihat dirinya telah berubah, si tikus pun masuk hutan. Setiap binatang yang berpapasan dengannya ketakutan dan lari menjauhinya.
menyaksikan kenyataan itu, ia kini merasa seperti raja dalam pikirannya. Dengan berwujud singa, maka semua binatang takluk kepadanya. Tapi suatu waktu, ia bertemu seorang pemburu. Seketika itu rasa takut muncul kembali. Ia berlari menghindari bidikan senjata si pemburu. Letusan senapan semakin membuat ia ketakutan. Lalu ia kembali ke tukang sihir dan meminta agar tubuhnya diubah menjadi seorang pemburu. Tapi kali ini, si tukang sihir tidak siap membantunya. Si tukang sihir berkata kepadanya, "Sekalipun wujudmu itu seekor singa, tetapi nyalimu tetap nyali tikus. Karena itu, saya mengembalikan engkau menjadi seekor tikus." Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan seperti ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita semua sering berkata Immanuel, Allah beserta kita. Logikanya adalah kita semua telah diubah menjadi manusia baru. Manusia yang tidak lagi takluk di bawah rasa takut, karena kita percaya ada kuasa yang lebih besar yang menyertai kita. Saat kita terima Yesus, bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, logikanya adalah saat itu kita menjadi orang beriman. Dan dengan iman, seharusnya kita mampu berdiri kokoh menghadapi prahara kehidupan sehebat dan sekeras apapun sambil berkata, "Jikalau Tuhan di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku?" Tapi faktanya, tidak demikian bukan? Kita memang bisa berkata Immanuel, Allah beserta kita, El Shaddai Allah Maha Kuasa, El Elyon Allah Maha Tinggi, dan lain sebagainya. Tapi ketika masalah datang menimpa, jujur kita akui, rasa takut lebih dominan merasuki hati kita, dan kita mulai mempertanyakan, bahkan meragukan kuasa dan kasih Tuhan. Dan buntut-buntutnya, kita mempersalahkan Tuhan karena keadaan yang terjadi. Nah, cerita ini sama seperti kisah para murid yang sedang ada dalam perahu di tengah badai. Sesungguhnya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Perhatikan bahwa badai itu tidak mengusik Tuhan Yesus yang sedang tertidur. Ia tetap pulas di tengah badai, bahkan pulas di tengah hiruk-pikuknya suara murid-murid yang lagi panik menghadapi situasi. Namun ketika mereka membangunkan Tuhan Yesus sambil berteriak, "Tuhan, tolonglah, kita binasa," barulah Tuhan Yesus bangun. Lalu bagaimana respon Tuhan Yesus tentang badai itu? Bukan badai di danau itu yang pertama-tama dihardiknya. Gelombang yang besar dan angin yang kencang tidak menjadi fokus bagi Tuhan Yesus, tetapi yang menjadi fokus baginya adalah badai ketakutan yang berkecamuk di hati para murid. Rasa takut itulah yang menenggelamkan kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat kuasa Tuhan yang sedang bekerja di tengah badai dan gelombang untuk menyelamatkan mereka. Sungguh sangat disayangkan, bukan? Kita juga seperti para murid, mengaku sudah menjadi manusia baru, tetapi nyali kita tidak baru. Daripada mengizinkan Kristus menguasai kehidupan kita, kita lebih mengizinkan ketakutan menguasai hati kita. Bukan iman, tetapi rasa khawatir. Bukan keberanian, tetapi rasa cemas. Dan karena itu tak heran sukacita kita padam. Tak ada senyum, tak ada keceriaan. Sebaliknya, yang ada hanyalah kegelisahan dan ketakutanlah yang terpancar dari hidup kita. Seandainya saudara-saudara, kita memiliki nyali Kristus, tentu kita bisa bersukacita dalam segala keadaan. Paulus memiliki nyali Kristus. Itulah sebabnya penjara tak bisa membendung sukacitanya. Jika kita memiliki nyali Kristus sama seperti Paulus,
maka situasi dan kondisi yang paling buruk sekalipun tak akan pernah bisa memadamkan sukacita di hati. Sekali lagi, saya hendak katakan bahwa sungguh ironis kalau kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tak mampu lagi bersukacita karena situasi dan keadaan yang menantang kita. Karena itu, saya mengajak kita semua, hadapilah semua tantangan hidup dengan optimisme dan sukacita. Sebab jika tidak demikian, maka Tuhan Yesus akan menegur kita. Mengapa kamu takut? Di manakah imanmu? Semoga damai sejahtera Kristus tinggal di hati kamu dan melimpahi hidupmu dengan sukacita sekarang dan sepanjang masa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.